Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 9 membawakan salah satu tokoh pengkaji Al-Quran yang bernama Toshihiko Izutsu. Beliau berasal dari Jepang. Lalu beliau ini lahir di Tokyo pada tanggal 4 Mei 1914. Mengemban ilmu pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di negara sendiri. Setelah itu beliau melanjutkannya ke Fakultas Ekonomi di Keio, Tokyo. Namun beliau pindah jurusan ke sastra Inggris karena ingin dibimbing langsung oleh Profesor Junzaburo Nishiwaki. Beliau mendapat gelar profesor pada tahun 1950, dan pada antara tahun 1962 hingga 1968 beliau menjadi profesor tamu di Universitas McGill, Montreal, Kanada, atas permintaan Wilford Kenwell Smith selaku Direktur Program Kajian Islam, dan menjadi profesor penuh pada tahun 1969 hingga 1975. Selesai dari sana beliau hijrah ke Iran. Beliau ini memenuhi undangan dari Sayyid Hussein Nasr untuk mengajar Imperial Iranian Academy of Philosophy pada tahun 1975 hingga 1979. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Universitas Keio hingga akhir hayat beliau. Beliau berasal dari keluarga yang taat kepada ajaran Zen Buddhism. Bahkan ayah beliau adalah seorang guru Zen. Ayahnya mengajarkan Zen dan menuliskan kata kokoro. Ini adalah pelajaran pertama beliau, yang mana kokoro ini berarti pikiran. Dari pengalaman tersebut, dalam mengamalkan ilmu yang telah dilakukan sejak muda, akhirnya turut mempengaruhi cara berpikir beliau dan pencarian akan kedalaman pemikiran filsafat dan mistisme. Kepentingan karya beliau terletak pada sebuah pemikiran yang dibentuk oleh Zen Buddhism, Neo-Konfusianisme, dan Shintoisme, yang merupakan unsur-unsur pembentuk kebudayaan Jepang klasik, kemudian dipertemukan dengan dunia wahyu Al-Quran dan pemikiran Islam, yang mana menurut Sayyid Hussein Nasr, karya Toshihiko dalam bidang kajian Islam sungguh menunjukkan betapa pentingnya sebuah pandangan dunia yang dijadikan pijakan seorang sarjana dalam mengkaji intelektual, dan bagaimana dangkalnya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh banyaknya sarjana barat yang menurut pengertian mereka, baik disadari atau tidak, merupakan alasan yang anti-metafisisme, bersifat sekuler, dan rasionalisme abad pencerahan. Bahkan Sayyid Hussein menambahkan bahwa Toshihiko Izutsu adalah tokoh utama pada masa kini yang melakukan kajian Islam dengan serius, tidak hanya dari perspektif non-muslim, namun juga non-barat. Tidak hanya melakukan perbandingan filsafat, Toshihiko juga melakukan persinggungan serius. Pertama, dengan arus intelektual yang lebih dalam antara pemikiran Islam dan Timur, jauh di dalam konteks kesarjanaan modern. William C. Chittick mungkin ya, saya tidak tahu cara membacanya, memberikan testimoni bahwa hal ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masa kecilnya yang dipaksa ayahnya untuk mempraktikkan zazen. Hal ini serupa dengan yang disampaikan Toshihiko dalam bukunya Toward of Philosophy Zen Buddhism. Toshihiko merasa sangat tidak nyaman dengan pengalaman tersebut, yang mana mengakibatkan Toshihiko untuk memutuskan memasuki sebuah bidang yang sejauh mungkin dari pendekatan Zen dan memahami realitas. Maka beliau pun memilih linguistik. Beliau memiliki banyak karya, dan karya beliau ini tidak pernah kurang dari 120 karya tulis, buku ataupun artikel. Namun beliau ini mempunyai 2 karya yang patut mendapat perhatian khusus. Yang pertama adalah Ethico-Religious Concept in the Quran, yang mana dalam buku ini memiliki 3 konsep, yakni pembahasan yang menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan, pembahasan yang menjelaskan berbagai aspek sikap fundamental manusia terhadap Tuhan, lalu yang terakhir pembahasan yang menunjukkan prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku
yang menjadi milik dan hidup dalam masyarakat Islam. Lalu karya beliau yang kedua itu yang Rabiuri itu God and Man in the Quran, Semantic of Quranic Potential. Ya, itulah. Dalam buku tersebut memfokuskan pembahasan mengenai konsep Al-Quran tentang relasi antara Tuhan dan manusia. Relasi Tuhan dan manusia berdasarkan Al-Quran menurutnya memiliki 4 bentuk, yakni ontologi, komunikatif, Tuhan, hamba, dan etik. Saya rasa sekian untuk masalah biografi dan karya beliau. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Wabarakatuh. Saya Husnul Khotim akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9 yang berjudul Toshihiko Isutsu. Bagaimana sih pemikiran beliau terhadap Al-Quran? Baik, kita ke tahap yang C, yakni bagaimana pemikiran beliau atau ide-ide beliau dalam melihat Al-Quran. Yang pertama, beliau berpendapat bahwasannya Al-Quran itu benar wahyu ilahi. Nah, jadi seperti kita tahu bahwa para orientalis itu banyak yang meragukan ke otentisitasnya Al-Quran. Jadi mereka mengatakan bahwasannya itu hanya karangan Nabi Muhammad saja. Nah, tetapi beliau Toshihiko Isutsu ini, meskipun saya tidak mendapatkan data beliau apakah beliau itu benar masuk Islam atau tidak, yang jelas beliau berpendapat bahwasannya Al-Quran itu benar wahyu ilahi, ya, jadi berbeda dengan para orientalis lain. Namun beliau tidak didasarkan hanya keimanan semata, ya, karena memang beliau bukan seorang muslim, tapi mendukung sekali dengan pemikiran Islam. Jadi dasar-dasarnya antara lain, pertama, beliau mengatakan bahwasannya bersemedi atau bertapa itu sebuah metode yang dapat mengantarkan pikiran dan dapat mendapatkan wahyu. Kenapa? Karena dengan bersemedi kreativitas pikiran akan meningkat, ya, dan pikiran itu akan menjadi tenang sehingga sanggup untuk mendapatkan pesan suci yang samar, yakni wahyu ilahi. Nah, ini kalau kita lihat seperti pada masa Nabi, beliau bersemedi, ya, atau uzlah istilahnya, menyendiri di Gua Hiro selama beberapa malam, dan disitulah beliau mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Nah, maka beliau membenarkan hal tersebut. Dan selanjutnya bahwasanya wahyu itu telah dikenal oleh bangsa Arab menurut sejarah. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad pun, ya, kalau kita lihat banyak nabi-nabi yang lahir di Timur Tengah, dari Timur Tengah, semua itu mendapatkan wahyu. Nah, makanya bangsa Arab sangat familiar dengan yang namanya wahyu. Mereka bukan satu yang asing bahwasanya wahyu itu benar. Nah, begitu. Maka lalu mengapa sih itu tidak asing? Ya, karena memang itu kebenaran. Makanya diterima oleh banyak masyarakat bangsa Arab waktu itu. Adapun Nabi Muhammad itu sebenarnya hanya meneruskan tradisi penerimaan wahyu tersebut. Jadi bukan hal baru jika Nabi Muhammad mendapat wahyu, karena nabi-nabi sebelumnya atau bahkan bukan nabi itu bisa mendapatkan wahyu. Nah, ini akan dibahas di poin ketiga. Nah, bahwasannya sebelum Nabi Muhammad itu ada namanya kahin, ya, yaitu penyihir. Nah, sebelum Nabi Muhammad ini seorang kahin itu dapat mencuri wahyu. Ya, kalau di dalam ajaran Islam pun begitu, ya, bahwasannya kahin itu dapat mencuri wahyu karena tidak ada malaikat yang menjaga pintu langit. Nah, tapi semenjak Nabi Muhammad lahir, maka pintu langit ditutup sehingga wahyu hanya bisa diterima oleh Nabi Muhammad semata. Nah, jadi kahin itu sosok yang dimuliakan pada masa lalu. Mengapa mereka dimuliakan? Karena mereka itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang suci, ya, begitu, yang bisa meramal masa depan karena memang pintu langit tidak tertutup. Nah, itu demikian Toshihiko Isutsu. Jadi sudah tradisi, ya, wahyu itu bagi bangsa Arab. Selanjutnya fakta bahwa Al-Quran sehingga kini belum bisa ditiru oleh manusia dan jin, ya kan, sampai sekarang Al-Quran tidak ada serupanya. Sehingga meskipun kita berpendapat Al-Quran itu adalah teks, adalah prosa atau apapun,
tetap tidak ada yang menandingi selama 14 abad. Nah, ini menunjukkan kesaktian ya, dalam kutip kesaktian Al-Quran yang luar biasa. Nah, itulah salah satu argumen pendukung bahwasanya Al-Quran itu adalah benar wahyu ilahi. Nah, selanjutnya pemikiran beliau adalah Al-Quran memakai bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ya, bahasa Arab yang bagaimana? Nah, pertama, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab karena ia turun pada masyarakat Arab. Jadi benar-benar bahasa Arab murni yang dipakai, bukan bahasa langit, bukan bahasa apapun itu menurut pemikiran Toshiko Izutsu. Nah, jadi karena mengapa demikian? Karena turun pada masyarakat Arab. Ya, itu saja alasannya, bukan karena bahasa Arab memiliki spesialis khusus. Selanjutnya, bukan merupakan bahasa malaikat atau bahasa campuran. Nah, ini meskipun ada kata gharib. Jadi Al-Quran ini bahasa Arab murni dan bukan campuran. Meskipun banyak kata-kata yang gharib atau asing sehingga membutuhkan kamus lagi, istilah-istilah baru. Nah, tetapi tetap Toshiko Izutsu itu berpendapat bahwasanya sebenarnya bahasa-bahasa yang gharib itu sudah dibahas di dalam bahasa Arab, begitu ya. Ibarat seperti kita ini orang Indonesia tetapi masih memakai kamus besar bahasa Indonesia, padahal kita sendiri orang Indonesia. Nah, begitu. Selanjutnya, ini dia. Tak ada keistimewaan khusus bahasa Arab atas bahasa lain, semata-mata hanya karena Al-Quran turun pada masyarakat Arab. Ini menurut beliau, meskipun ulama-ulama Muslim akan bertolak belakang terhadap hal ini, mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu sangat spesial dan sebagainya. Selanjutnya, Toshiko Izutsu dikenal dengan teori semantik beliau, karena beliau sangat ahli dalam hal ini. Lalu bagaimana contoh penerapannya? Lafadz Allah. Nah, contohnya yang ditemui adalah lafadz Allah. Banyak sekali lafadz Allah dalam Al-Quran. Lalu sebenarnya apa arti sebenarnya Allah itu? Toshiko Izutsu membagi Allah, lafadz Allah ya, maknanya itu menjadi 3. Ya, ini pertama, menurut orang musyrik, Allah itu pencipta alam semesta. Tetapi meskipun begitu, hal ini tidak menjadikan mereka beragama tauhid. Mereka tetap menyembah berhala-berhala sebagai bentuk dewa yang memiliki kekuatan. Nah, jadi orang musyrik itu sudah kenal namanya Allah. Entah itu warisan Nabi sebelumnya atau bagaimana, saya kurang tahu. Cuma Allah itu sudah tidak asing bagi mereka. Nah, hanya saja berhala itu tetap mereka sembah karena itu ibaratnya sebagai dewa atau ya dewa memiliki kekuasaan. Nah, begitu. Ini orang musyrik. Jadi ketika dimasukkan kata tauhid, makanya namanya tauhid itu hanya mengesahkan Allah saja, memurnikan dari berhala-berhala itu. Mereka sudah kenal, hanya saja tidak esa. Selanjutnya, agama samawi. Bagi para agama samawi, yaitu Nasrani dan Yahudi, Allah itu adalah Tuhan mereka, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kita agama Abraham jadi sama. Perbedaannya dalam ranah syariat. Nah, sudah jelas bahwa dan Trinitas, ini konsep Nasrani. Trinitas itu adalah monoteis sebenarnya. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah berasal dari Allah saja. Nah, jadi Trinitas itu adalah monoteis bukan politeis. Ini menurut agama samawi. Tapi ada juga yang bukan kedua hal ini, yakni menurut orang-orang yang Hanif. Nah, orang Hanif itu orang yang masih murni ya, dalam arti mengamalkan ajaran nabi-nabi sebelumnya dan tidak menyeleweng. Itu pengertiannya. Bagi orang Hanif, seperti ayahnya Nabi Muhammad, itu adalah pencipta alam semesta. Allah itu adalah pencipta alam semesta yang mengurusi segala urusan manusia dan alam. Tidak ada sekutu bagi Allah dan Allah tidak membutuhkan selainnya. Nah, jadi tidak ada syariat dalam orang Hanif ini. Syariatnya tidak ada, namun keyakinan mereka tidak ada sekutunya. Nah, beda dengan agama samawi yang masih ada Trinitas dan orang musyrik apalagi yang masih ada berhala-berhala. Nah, itu konsep Allah menurut Toshiko Izutsu. Baik, demikian presentasi makalah dari kelompok 9 berjudul Toshiko Izutsu. Semoga dapat diterima. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili teman presentasi saya, Anissa Cikalar Cantika, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak telah mengajarkan ilmunya kepada kami meskipun tidak maksimal karena kondisi yang ada, namun insya Allah tidak mengurangi keberkahannya. Saya tutup. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.